Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang laporan survei kelompok kami yang bertema atau berjudul keefektifan penggunaan iLearn untuk perkuliahan online bagi mahasiswa ilmu komunikasi angkatan aktif. Sebelum itu, adapun anggota dari kelompok 4 itu sendiri yaitu pertama ada Helena Aurelia Maharani Guswendi, yang kedua Intan Ruby Syafira, Mela Maharani Fitri, Muhammad Alwan, Rahmalia Pertiwi, saya sendiri Sultan Aditya Gamijaya, dan yang terakhir yaitu Yogi Axel Finmondang. Pembahasan pertama itu latar belakang dari pelaksanaan survei yang kami lakukan kali ini. Saat ini dunia sedang digemarkan dengan sebuah pandemi, yaitu pandemi COVID-19 yang telah menyebar hampir ke seluruh negara termasuk Indonesia. Virus COVID-19 ini telah menimbulkan berbagai dampak, mulai berdampak pada ekonomi, sosial, hingga pendidikan. Berbagai cara telah dilakukan oleh berbagai negara untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini, seperti melakukan lockdown atau social distancing, atau juga physical distancing. Indonesia sendiri telah menerapkan satu kebijakan physical distancing dan juga work from home untuk tetap stay di rumah agar terhindar dari virus tersebut. Dampak dari segi pendidikan pun terlihat dari kebijakan sekolah ataupun universitas untuk melakukan kuliah daring atau kuliah online. Salah satunya itu Universitas Andalas. Universitas Andalas telah mengeluarkan kebijakan kuliah daring hingga akhir semester. Hal ini mengharuskan mahasiswa Universitas Andalas untuk belajar di rumah dengan metode online. Kebijakan kuliah online ini telah diterapkan oleh Universitas Andalas dengan membuat sebuah sistem perkuliahan berubah menjadi serba online. Sayangnya tidak ada ketentuan yang jelas, baik dari universitas maupun fakultas, bahkan dari jurusan tersendiri, tentang prosedur bagaimana perkuliahan online yang akan digunakan secara universitas tahun ini. Sehingga metode perkuliahan yang akan digunakan setiap jurusan pun berbeda-beda, tidak terkecuali di lingkungan jurusan ilmu komunikasi. Para dosen menggunakan berbagai aplikasi dan juga website yang digunakan demi kelancaran perkuliahan, mulai dari penggunaan iLearn, WhatsApp Group, Zoom, hingga Skype. Namun kurangnya kejelasan tentang prosedur perkuliahan online ini menyebabkan mahasiswa sedikit kebingungan dan kesulitan karena beberapa kendala ketika mengikuti metode perkuliahan online ini. iLearn merupakan salah satu platform yang sering digunakan dosen untuk melaksanakan perkuliahan daring semasa pandemi ini maupun pada masa perkuliahan normal seperti dulu. Baik itu dalam mengambil absen, mengupdate materi atau bahan kuliah, ataupun mengumpulkan tugas dan lain-lainnya. Maka dari itu, kami akan melakukan polling dengan mengangkat tema tentang keefektifan penggunaan iLearn dalam perkuliahan online bagi 3 angkatan aktif ilmu komunikasi Universitas Andalas. Terdapat 2 poin yang menjadi latar belakang dari pelaksanaan polling atau survei kami kali ini. Yang pertama itu implementasi dari perkuliahan opini publik dan survei dalam kemampuan untuk menganalisis dan melakukan sebuah survei kepada masyarakat. Yang kedua itu melakukan sebuah survei untuk mengetahui seberapa besar tingkat keefektifan penggunaan iLearn bagi mahasiswa ilmu komunikasi dalam perkuliahan online. Selanjutnya itu materi tentang tujuan dari pelaksanaan polling kami kali ini yang akan dibahas oleh Helen. Kepada Helen dipersilakan. Baiklah, selanjutnya itu adapun tujuan dari pelaksanaan polling kali ini adalah menganalisis dan mengetahui tingkat keefektifan penggunaan iLearn selama pelaksanaan kuliah daring bagi mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Andalas angkatan aktif, yaitu angkatan 2017, 2018, dan 2019. Selanjutnya itu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tingkat keefektivitasan penggunaan iLearn dalam pelaksanaan kuliah online. Yang kedua, apa kelebihan dan kekurangan iLearn dalam pelaksanaan kuliah online.
Next. Selanjutnya itu manfaat penelitian. Yang pertama itu manfaat untuk mahasiswa. Mahasiswa dapat memahami penggunaan metode survei dalam melakukan penelitian. Yang kedua, mahasiswa mengetahui bagaimana tingkat keefektifan penggunaan platform e-learn untuk perkuliahan online bagi mahasiswa ilmu komunikasi angkatan aktif. Adapun manfaat penelitian ini untuk jurusan adalah yang pertama, jurusan mengetahui bagaimana tingkat keefektifan penggunaan platform e-learn untuk perkuliahan online bagi mahasiswa ilmu komunikasi angkatan aktif. Yang kedua, penelitian ini dapat menjadi acuan jurusan dalam melaksanakan perkuliahan online yang lebih efektif. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, Oke. terima kasih kepada Helen yang telah membahas atau memaparkan terkait tujuan, rumusan masalah, dan juga manfaat dari penelitian yang kami lakukan. Selanjutnya itu adalah pemaparan dari Yogi terkait apa itu polling, keefektifan, dan juga iLearn. Kepada Yogi dipersilahkan. Oke, terima kasih moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pustaka tentang polling. Itu polling merupakan kerja pengumpulan pendapat masyarakat secara umum dengan menggunakan teknik metode ilmiah. Proses polling dilakukan dengan pertanyaan tunggal dan bersifat terbuka. Nah, hasil polling diperoleh langsung berupa kesimpulan statistik. Polling memiliki bentuk terukur dalam sampling. Polling terbuka terlebih dilakukan secara online menilai error yang terjadi lebih tinggi. Tujuan akhirnya sama seperti layaknya survei, sebagian upaya menggalang opini publik. Polling lazimnya menggunakan pendekatan kuantitatif atau statistika adalah tindakan yang mencoba mereduksi dimensi humanisme kultural dari realitas sosial yang ada. Dengan melakukannya polling, kita mendapatkan hasil jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Nah, itu dari penjelasan tentang polling. Next. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang apa itu iLearn. iLearn biasanya disebut dengan integrate learning adalah media belajar mengajar yang berbasis internet atau media komputer lainnya yang terinstalasi ICT, Universitas aplikasi Moodle. Guna ini diharapkan menjadi salah satu cara yang efektif dan efisien untuk perkembangan dan peningkatan belajar mengajar dari kalangan dosen, mahasiswa, maupun sivitas akademik lain. Nah, iLearn ini bisa membantu mahasiswa dan sivitas akademik lainnya dalam penggunaan proses pembelajaran dan mengajar saat terjadinya pandemi yang terjadi pada saat sekarang ini. Nah, selanjutnya yaitu tentang efektifan. Nah, keefektifan adalah suatu yang memiliki pengaruh atau akibat yang ditimbulkan, membawa hasil, dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan yang dilakukan seseorang. Dalam hal ini, keefektifan dapat dilihat dari tercapainya suatu tindakan tujuan instruksional khusus yang telah direncanakan. Nah, dalam metode pembelajaran dikatakan efektif jika tujuan instruksional khusus yang direncanakan lebih banyak tercapai. Ada 4 indikator dalam menentukan keefektifan pembelajaran menurut Brury. Pertama itu kualitas pembelajaran. Yang kedua, kesesuaian tingkat pembelajaran. Ketiga, insentif. Dan yang keempat adalah waktu. Nah, mungkin sekian dari saya tentang kajian pustaka. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Yogi untuk pemaparannya. Selanjutnya itu pemaparan materi dari pemaparan dari Intan. Kepada Intan dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang metode pelaksanaan polling. Yang pertama, ada populasi dan teknik penarikan sampel.
Populasi dalam pelaksanaan polling ini adalah seluruh mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Andalas yang masih dikategorikan mahasiswa aktif, yaitu angkatan 2017, 2018, dan 2019. Nah, teknik penarikan sampel yang digunakan adalah sampel acak sistematis, dengan populasi memiliki pola berurutan berdasarkan nomor induk mahasiswa. Polling ini menggunakan teknik sampel acak sistematis karena unsur yang terdapat dalam populasi memiliki suatu daftar yang memiliki pola beraturan sesuai dengan nomor induk mahasiswanya. Yang kedua, yaitu besaran sampel. Nah, untuk menentukan besaran sampel, kami menggunakan rumus Lovin, yakni sebagai berikut. N sama dengan P kali Q kali R dikali dengan Z kuadrat per E kuadrat. Nah, yang mana N sama dengan besaran sampel dan P kali Q kali R merupakan variasi populasi, sedangkan Z merupakan tingkat kepercayaan yang kami ambil angka sebagai 1,96 atau setara dengan 95%, sedangkan E merupakan sampling error atau kesalahan yang bisa ditolerir yang kami ambil angka 0,05. Maka, dalam kurung P kali Q kali R merupakan nominal dari angkatan 2017, 2018, 2019 dikalikan dengan 1,96 kuadrat per 0,05 kuadrat yang kami dapatkan hasilnya menjadi 57 orang. Maka jumlah besaran sampel yang kami ambil adalah 57 orang. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Intan telah memaparkan pembahasannya tadi. Misalnya itu pemaparan dari Tiwi dan juga Mela terkait jumlah responden dan juga pembahasan hasil penelitian. Pada Mela dan Tiwi dipersilakan. Terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan membahas hasil dan pembahasan dari survei. Di mana sebelumnya sudah dijelaskan bahwa survei ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana keefektifan penggunaan iLearn sebagai media pembelajaran di saat daring bagi mahasiswa aktif ilmu komunikasi. Dari 57 responden terdapat data yaitu terdiri dari 19 responden dari angkatan 17, 18 dari angkatan 2018, dan 20 responden dari angkatan 2019. Selanjutnya, uraian data atau uraian hasil dari survei kita, dari survei kami. Yang pertama untuk pertanyaan, apakah Anda pernah menggunakan iLearn sebagai media pembelajaran? Dari data yang diperoleh, terdapat 54 orang menjawab pernah dengan persentase 94,70%, dan 3 orang lainnya menjawab tidak dengan persentase 5,30%. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua yaitu apakah sebelum menggunakan iLearn sebagai media perkuliahan Anda sudah diberikan arahan bagaimana menggunakan iLearn oleh fakultas atau jurusan? Dari data yang diperoleh, terdapat 38 responden yang menjawab sudah, itu dengan keterangan bahwasannya mereka rata-rata sudah dijelaskan oleh dosen, tetapi tidak secara detail. Sementara 19 orang lainnya menjawab tidak dengan persentase 33,30% dengan keterangan bahwasannya mereka belajar secara otodidak dalam menggunakan iLearn. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, itu apakah Anda paham dalam menggunakan iLearn? Dari 57 responden, terdapat 54 responden yang paham dalam menggunakan iLearn, yaitu dengan persentase 94,70%, sedangkan 3 orang lainnya tidak. Dan selanjutnya pertanyaan keempat, yaitu tentang apakah Anda mengalami kendala dalam penggunaannya, jika iya berikan penjelasannya. Dari 57 responden yang menjawab, ada 50 yang mengalami kendala dalam menggunakan iLearn, seperti portal yang sering error dan sulit diakses, terjadi bug pada sistem khususnya due date atau deadline pengumpulan tugasnya, serta kapasitas penyimpanan ruang penyimpanan yang kecil, dan juga fitur di iLearn yang sudah lama tidak diperbarui. Jadi sementara ada 7 orang yang mengatakan sejauh ini mereka belum mendapatkan kendala dalam penggunaan iLearn.
yaitu dengan persentase 12,30%. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dibahas oleh Mela. Saya kembalikan kepada Mela. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Tiwi. Saya akan melanjutkan hasil survei dari yang telah kami lakukan dari pertanyaan tentang keefektifan e-learn sebagai portal belajar online. Nah, dari data yang diperoleh, 33 orang mengatakan tidak dan 24 orang mengatakan e-learn adalah portal belajar online yang efektif. Nah, respon yang mengatakan tidak ini memiliki berbagai alasan, mulai dari pembelajarannya satu arah tanpa tatap muka, portal yang sering error, atau kapasitas file yang dapat diupload sangat kecil, dan masalah jaringan di tempat mereka berada. Sementara itu, respon yang mengatakan ya, mereka merasa e-learn telah memudahkan mereka dalam pengumpulan tugas, dan e-learn merupakan portal yang mudah diakses. Selanjutnya, e-learn. Nah, dari data yang diperoleh, 33 orang menyukai pembelajaran melalui e-learn. Sementara itu, 24 orang tidak menyukai pembelajaran melalui e-learn. Pertanyaan selanjutnya yaitu tentang pemahaman materi yang disampaikan melalui e-learn. Nah, dari hasil survei kami, 40 orang tidak mudah memahami materi yang disampaikan melalui e-learn. Karena tidak ada penjelasan materi yang diberikan lebih lanjut, mahasiswa harus mengunduh file yang telah disajikan dosen, baik itu materi maupun buku, dan memahaminya dengan cara membaca. Namun terkadang bacaannya tidak cukup untuk memahami, dan mereka harus diberikan penjelasan secara langsung agar dapat memahami materi yang diberikan. Dan banyak responden yang mengatakan bahwa emang efektif belajar itu hanya ketika tatap muka saja. Nah, 17 orang mengatakan paham dengan materi, namun memang harus membaca ulang, harus memiliki waktu lebih dan membaca ulang materinya sehingga mereka paham. Nah, sementara itu ada 3 orang yang tidak menjawab dari pertanyaan tersebut. Selanjutnya, pertanyaan terakhir yaitu tentang saran fitur yang ingin ditambahkan dalam e-learn. Kami menyarankan video call atau video conference, dan dari data yang diperoleh 48 orang menyetujui saran dengan tambahan saran berupa fitur chat, notifikasi, atau penambahan ukuran upload file, hingga saran pembuatan aplikasi. Nah, selebihnya ada 6 orang tidak menyetujui saran tersebut karena merasa e-learn sudah cukup dengan masalah yang ada, sehingga menyarankan untuk memperbaiki masalah yang ada terlebih dahulu. Dan juga ada yang mengatakan bahwa universitas telah menyarankan aplikasi lain yang telah mumpuni. Nah, maaf, pertanyaan sebelumnya telah dijawab semua, dan pertanyaan ini ada 3 orang yang tidak menjawab. Selanjutnya, dan pertanyaan terakhir, apakah e-learn memberikan informasi terbaru dan memberikan notifikasi terkait munculnya tugas yang baru diberikan? Dan 30 orang menjawab merasa e-learn tidak memberikan informasi terbaru mengenai tugas yang diberikan. Sementara itu 20 orang merasa e-learn memberikan notifikasi terbaru. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mela dan juga Tiwi yang telah memaparkan materi tadi, atau memaparkan hasil dan juga pembahasan dari penelitian yang kami lakukan. Selanjutnya itu kami akan masuk pada pembahasan terakhir, yaitu kesimpulan juga saran yang akan dipaparkan oleh Alwan. Kepada Alwan dipersilakan. Baik, terima kasih moderator.
Di sini berdasarkan data yang telah kita dapatkan, maka kesimpulan yang dapat kita ambil adalah bahwasanya Ireland adalah kepunyaan khusus dari Universitas Andalas dalam menunjang perkuliahan secara tatap muka. Namun kondisi yang terjadi pada saat ini, pandemi ini memaksa kita untuk kuliah daring sepenuhnya. Dan Ireland adalah salah satu media yang paling sering digunakan dalam perkuliahan secara daring ini. Penggunaannya dianggap kurang efektif karena tidak ada penjelasan langsung dari dosen ataupun kelompok penyaji yang mempresentasikan. Ireland hanya dijadikan sarana pemberian bahan materi perkuliahan dari dosen dan sarana pengumpulan tugas dari mahasiswa. Sehingga mahasiswa pun tidak memahami 100% materi tersebut karena menginterpretasi materi tersebut secara mandiri. Selanjutnya, diharapkan Ireland ini menjadi satu-satunya portal atau platform aplikasi belajar online dari mahasiswa yang tidak lagi membutuhkan Zoom, Skype, ataupun Google Meeting. Kemudian, kesimpulannya, Ireland dianggap kurang efektif dari data yang kami gunakan saat ini. Sehingga perlu ditambahkan beberapa fitur dan perlu diperbaharui dan diperbaiki Ireland ini. Selanjutnya, saran. Perkembangan teknologi saat ini juga mempengaruhi bidang pendidikan, terutama dalam hambatan kita untuk bertemu saat ini. Maka diharapkan Ireland adalah tombak bagi keberlanjutan perkuliahan daring. Karena dimiliki langsung oleh Universitas Andalas, maka untuk menunjang jalannya perkuliahan daring agar lebih optimal diperlukan perbaikan dan penambahan fitur bagi pihak pengelola. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Alwan yang telah mengabarkan bagaimana kesimpulan dan juga saran yang kelompok kami temukan terkait penelitian hasil dan penelitian yang telah kami dapatkan. Mungkin untuk kali ini presentasi laporan survei yang kami lakukan terkait bagaimana keefektifan penggunaan iLearn bagi mahasiswa ilmu komunikasi angkatan aktif. Jika ada salah dan khilaf, kami ucapkan mohon maaf dan juga terima kasih telah menyempatkan waktu untuk menonton atau melihat video presentasi kami kali ini. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.